Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, teman-teman, sahabat-sahabat Cakrawala. Selamat datang di channel, selamat datang di video ini. Sesuai janji yang saya utarakan di video sebelumnya, jadi kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi ternak kambing. Ya, sahabat-sahabat. Oke, apa itu reproduksi? Reproduksi itu mereproduk atau mencetak individu baru, itulah ya paling gampangnya. Nah, jadi kalau dalam bisnis dunia usaha gitu, reproduksi dipelajari untuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang bergerak di bidang breeding ya. Nah, ini sahabat-sahabat coba kita bahas. Pembahasan sederhana saja ya sahabat-sahabat, jadi tidak begitu rumit gitu ya, seperti ilmu reproduksi yang menggunakan istilah-istilah yang sulit ya, membahas tentang membahas tentang hormonalnya ya, kenapa bisa birahi segala macam, itu tidak ke sana. Kita hanya melihat ciri khusus ya, ciri khas ternak ketika minta kawin, kemudian setelah kawin gimana supaya bunting ya, setelah bunting gimana caranya supaya melahirkan normal, aman, kemudian setelah itu gimana supaya anaknya survive dan menjadi individu baru, bisa kita gemukkan, bisa kita besarkan gitu ya. Rangkaiannya di situ ya. Yang pertama, bagaimana cara ternak itu kawin. Oke sahabat-sahabat sekalian, kambing itu kawin ketika betinanya membutuhkan ya, bukan ketika jantannya membutuhkan ya. Kalau manusia biasanya dibalik ya, biasanya laki-lakinya yang dibutuh baru melakukan, tapi kalau hewan ini uniknya di situ. Jadi ketika betinanya menunjukkan tanda-tanda siap kawin, jantan baru bisa mengawini gitu ya. Nah, tanda-tanda betina minta kawin itu apa ya? Ditandai dengan 3A. Kalau biasanya gampangnya di situ, abang, abu, anget, itu barangnya itu sahabat-sahabat. Nah, kemudian sebelum 3A itu muncul ya, maksudnya 3A itu abu, abang, anget, itu di ini loh sahabat, di vulva kalau kita bilang, orang-orang peternakan itu. Kalau kita gampangnya inilah. Nah, saya ulangi. Jadi betina itu harus minta kawin terlebih dahulu, baru terjadi proses kawin. Nah, untuk minta kawin itu syaratnya harus dewasa kelamin, dan supaya ideal dikawinkan pada usia dewasa tubuh gitu ya sahabat-sahabat. Apa itu? Nah, gini sahabat sekalian, ketika kita punya cempe ya, pelihara cempe sampai umur 6 bulan, itu biasanya umur 6 bulan sudah menunjukkan tanda-tanda birahi, minta kawin. Yang 3A tadi, abu, abang, anget, di bagian ininya vulva atau kita bilangnya alat kelaminnya itu loh sahabat-sahabat. Nah, itu siap dikawinkan. Tapi sebelum itu biasanya kan ciri-cirinya bengok-bengok ya, bengok-bengok, numpak ikan cane gitu ya, naikin temennya. Nah, itu tanda-tanda mau birahi. Nah, ketika birahinya itu vulvanya ada tanda-tanda abuh, abang, anget. Abuh itu kelihatan bengkak, abang itu kalau dijembeng gitu ya, vulva bagian dalamnya itu memerah, dan kalau dipegang tangan itu anget ya, suhunya lebih tinggi dari suhu tubuh. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, itu ketika umur 6 bulan, kembali ke ini, ketika umur 6 bulan itu biasanya dia menunjukkan tanda-tanda itu. Dikawinkan bisa, tapi posisinya baru dewasa kelamin, belum dewasa tubuh. Sedangkan kalau kita pengen ternak kita ideal ya, bisa bereproduksi, bisa produktif sampai masa tua ya, sampai usia optimal, maksimum ya, bukan maksimal, optimal. Nah, itu perlu ketepatan ya,
Jadi ketika kawin itu betul-betul tepat. Sama halnya kalau manusia sekarang ini pemerintah menyarankan usia minimal pernikahan 19 tahun. Ya, di bawah itu sebenarnya bisa sahabat-sahabat. Ya, manusia bisa, tapi kan kadang tidak benar nantinya. Dalam berumah tangga itu kurang benar gitu karena kematangan berpikirnya belum ada. Sama halnya dengan ternak kita. Kalau kita kawinkan di umur 6 bulan itu pasti tidak benar. Ya, anaknya pasti tidak dianggap. Contohnya itu sahabat-sahabat. Nah, ini kambing dari tempat bapak dikawinkan di umur 6 bulan. Mentang-mentang sudah minta dikawinkan biar cepat untung katanya. Nah, akhirnya ya itu. Ini anaknya tidak mau ngomong dia. Saya sibuk nyusoni setiap hari. Nah, itu ya sahabat-sahabat. Jadi reproduksi itu ya ditandai dengan kambing bisa birahi, lalu bisa dikawinkan, tapi syaratnya harus umurnya 1 tahun lebih kalau kawin pertama. Ya, gitu. Nah, lanjut setelah reproduksi itu, setelah birahi, tanda-tanda birahi, kemudian dikawinkan. Setelah dikawinkan, sahabat-sahabat, kalau jadi itu tidak akan minta lagi sampai dia melahirkan. Tapi kalau kawinnya itu tidak jadi, 21 hari pasca dikawinkan pasti minta lagi. Jadi kambing ini 20 sampai 21 hari itu selalu rutin minta kawin kalau tidak dikawinkan, ya. Misal ini tanggal 1 September dia minta kawin. Nanti tanggal 21 September itu minta kawin lagi kalau ketika tanggal 1 itu tidak kita kawinkan. Nah, terus demikian terus berulang-ulang sampai di 21 hari ke depan, 21 hari lagi di fase berikutnya. Itu kan terus terjadi minta kawin selama kambing itu tidak kita kawinkan. Tapi kalau kambing itu kita kawinkan, ya berhenti fase itu. Jadi fase bunting. Nah, oke, setelah dikawinkan sudah tidak minta lagi. Nah, bunting itu sahabat-sahabat perlu paham, usia kebuntingan itu 5 bulan kurang lebih, ya. Bisa lebih panjang sedikit, bisa lebih cepat sedikit. Ya, sahabat-sahabat. Jadi usia kehamilan itu 5 bulan. Kalau pengen anaknya banyak bagaimana? Kita kasih pakan bagus sebelum dia kawin. Kemudian setelah kawin kita juga kasih pakan bagus selama paling sebentar 2 minggu. Setelah itu pakan biasa saja nggak apa-apa. Nah, itu insya Allah anaknya 2 kalau lewat fase itu. Kemudian setelah anaknya di dalam 2 kita pakan biasa saja. Nah, 1,5 bulan sebelum melahirkan kan kita sudah bisa hitung sahabat-sahabat, 2,5 bulan pasca kawin atau 3,5 bulan pasca kawin kita perlu menambah pakannya, genjot lagi lebih banyak, ya, genjot lagi lebih banyak sehingga pertumbuhan janin itu bisa optimal. Karena di 1,5 bulan terakhir itu biasanya fase bertumbuhnya janin, ya, atau fetus gitu. Nah, nanti kalau 1,5 bulan itu kita kasih pakan bagus seperti ini, nah, insya Allah anaknya nanti besar-besar, ya. Nah, oke, usia kehamilan itu 5 bulan. Kemudian melahirkan. Nah, melahirkan itu bisa normal, syaratnya pakan kita bagus, lalu luas kandang kita ideal, ya sahabat-sahabat. Jadi kita tidak perlu tolong, sudah biarkan saja dia melahirkan dengan sendirinya. Lalu pasca melahirkan kita berikan pakan yang berenergi tinggi, ya, konsentratnya lebih banyak dari hijauan. Itu di sekitar 3, 4 atau 5 hari lah. 5 hari kita kasih pakan bagus untuk induknya supaya tidak ada negatif, dalam fase negatif energi balance itu tetap tercukupi, tidak rusak gitu ya sahabat-sahabat. Nah, sudah saya bahas di video kita di sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu itu, ya. Nah, setelah melahirkan mereka ada fase menyusui sahabat-sahabat. Nah, dalam fase menyusui ini bisa dikawinkan dengan catatan paling cepat 2 bulan setelah melahirkan, ya. Biasanya nyusu anak kan 3 bulan, ya sahabat-sahabat. 3 bulan itu tetap dikasih susu sama induknya kalau induknya bagus seperti ini, ya.
itu selama 3 bulan tetap dikasih susu. Kemudian di umur sampainya 2 bulan itu dikawinkan, tidak apa-apa, tidak akan mengurangi produksi susu. Dan kan tidak mungkin kambing itu hamil langsung besar ya, pasti dalam bentuk janin terlebih dahulu. Jadi nggak usah khawatir kalau jadi sahabat-sahabat nggak perlu khawatir anaknya baru umur 2 bulan nanti dikawin, nanti susunya jelek, terek ya, tidak perlu khawatir. Tetap ngomong apa saya tadi sahabat, banyak gangguan ini konten di video ini. Jadi jadi sahabat-sahabat tidak perlu khawatir ketika anaknya umur 2 bulan induknya dikawinkan, tidak akan mempengaruhi produksi susu. Yang mempengaruhi produksi susu adalah pakan. Kalau pakan kita tidak konsisten, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kan gitu. Kalau pakan kita bagus, konsisten, ya insya Allah pakannya juga bagus ya, itu akan berdampak kepada produksi susu juga bagus. Nah, kalau kambing sahabat-sahabat itu tidak minta kawin setelah 2 bulan pasca melahirkan, itu perlu evaluasi ya, apakah pakan saya tidak konsisten, apakah raciannya tidak pas gitu ya. Nah, itu perlu dievaluasi ya. Oke, mungkin itu saja sahabat-sahabat. Nanti begini, setelah 2 bulan atau 3 bulan, itu paling lambat 3 bulan setelah melahirkan dia minta kawin lagi, kemudian bunting lagi 5 bulan, melahirkan lagi, 3 bulan pasca melahirkan yang kedua itu bunting minta kawin lagi, bunting lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di 2 tahun itu 3 kali beranak. Nah, kira-kira sistem reproduksinya begitu sahabat-sahabat ya. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Durasi juga lumayan panjang ya, kita bahasnya yang secara umum aja ya, secara teknis saja, tidak menjelimet seperti bagaimana peran hipotalamus yang kelenjar di bawah otak itu bekerja ya, sekresi GnRH, kemudian bisa FSH, LH gitu tersekresi, terus timbal baliknya masuk ke siklus pematangan folikel gitu, tidak sampai ke sana, tidak rigid sampai ke sana ya. Kita cukup paham, cukup tahu tentang proses itu menghasilkan apa, output dari proses itu menghasilkan apa. Kalau kita akademisi memang kita perlu belajar secara detail ya tentang hormonal itu, tapi kalau kita praktisi ya yang penting kalau ternaknya begini, berarti waktunya begini gitu ya sahabat-sahabat. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan, karena harapan saya apa yang saya share ini bisa dipraktekkan, bukan hanya didengarkan saja. Oke, terima kasih atas atensi, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.